Virgil van Dijk berada di bawah standar. Virgil van Dijk menuai banyak kritik di musim ini. Van Dijk dinilai menurun di musim ini, seturut dengan melemahnya performa Liverpool yang juga jeblok. Gaya bertahan bek asal Belanda itu dinilai tak setangguh sebelumnya. Bek Liverpool itu mengaku memang tampil di bawah standar. Buruknya laju Liverpool yang tercacar di peringkat kelima klasemen Liga Premier Inggris dan tersingkir dari Liga Champions, Piala FA dan juga Piala Liga Inggris sedikit banyak disebabkan karena menurunnya penampilan dari Van Dijk. Manajer Liverpool senang lihat Chelsea kesulitan musim ini, mendapatkan suntikan dana lebih, serta memboyong banyak pemain baru tak membuat Chelsea bisa tampil maksimal sepanjang musim. Hal tersebut rupanya dinikmati oleh sejumlah pihak termasuk manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp. Menurutnya, apa yang dialami oleh Chelsea menjadi bukti bahwa sebuah tim dengan performa hebat dan gemilang tak bisa dibangun oleh cara instan. Legenda Manchester United optimis Pochettino bisa sukses di Chelsea. Seperti yang diketahui, Pochettino menjadi salah satu sosok yang menjadi kandidat terkuat untuk melatih Chelsea di musim depan. Dukungan pun diberikan oleh Neville yang merasa apabila keputusan Chelsea menunjuk juru taktik kebangsaan Argentina itu adalah sebagai keputusan yang tepat. Menurutku, Chelsea musim depan akan mengejutkan kita semua. Pochettino membawa klub bersama seperti yang ia inginkan. Dia adalah sosok yang disukai dan juga para pemain sangat menghormati dirinya sebagai manajer, kata Neville dilansir dari 442. Xavi Hernandez sebut Lamine Yamal bisa jadi penerus Lionel Messi di Barcelona. Lamine Yamal mencatatkan dirinya sebagai salah satu pemain termuda yang bermain di La Liga Spanyol saat Barcelona menjamu Real Betis. Masuk menggantikan Gavi, Yamal sukses menunjukkan permainan yang memikat dan menuai pujian dari Xavi. Sang pelatih bahkan menyebut bahwa Lamine bisa mencatatkan era baru bersama Barcelona seperti yang dilakukan oleh Lionel Messi maupun Ansu Fati. Hat-trick ke gawang Almeria, Karim Benzema catatkan rekor baru. Karim Benzema kembali mencatatkan sejarah usai mencetakkan hat-trick untuk Real Madrid saat menjamu Almeria kemarin. 3 gol yang dilesakan oleh Benzema menempatkannya di peringkat 4 top skor La Liga sepanjang masa dengan torehan 236 gol. Musim ini secara total Benzema sudah melewati 3 pemain legenda dengan torehan golnya. Benzema sukses menyalip legenda Real Madrid lainnya yakni Hugo Sanchez yang menorehkan 234 gol sepanjang karirnya di Spanyol. Thomas Tuchel berencana benahi 3 sektor di musim panas. Pelatih Bayern Munchen yakni Thomas Tuchel sudah menemui Direktur Olahraga Hasan Salihamidzic untuk membahas rencana transfer pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Dalam pertemuan tersebut, Tuchel menyampaikan bahwa ia berencana membenahi 3 sektor. Thomas Tuchel akan membenahi sektor penyerang, sektor gelandang, dan juga sektor bek tengah. Inter Milan, AS Roma dan AC Milan masih rebutan 1 tiket UCL. Perebutan tempat di Liga Champions masih sangat ketat di Serie A Italia. 3 tim bersaing untuk memperebutkan tiket terakhir UCL, yakni tim Inter Milan, AS Roma dan juga AC Milan. Dengan hanya 7 tersisa laga, segalanya bisa terjadi di tahap akhir musim ini dan ketiga tim akan berusaha keras untuk mengamankan tempat mereka di Champions League di musim depan. Manchester United berhasil kalahkan Aston Villa. Manchester United berhasil mengatasi perlawanan alat Aston Villa dalam laga pekan ke-34 Premier League. Setan Merah memetik kemenangan tipis 1-0. Kali ini gol tunggal Manchester United dicetakkan oleh Bruno Fernandes di menit ke-39. Aston Villa mendapatkan sejumlah peluang, tetapi tidak bisa mencetakkan gol balasan hingga wasit meniup peluit panjang. Di partai yang lain, Fulham gagal membendung Manchester City. Manchester City berhasil membungkus poin penuh. Sang juara bertahan meraih kemenangan tipis 2-1. Kali ini 2 gol kemenangan Manchester City datang dari aksi Erling Haaland dan juga Julian Alvarez.
dan Fulham sempat memperkecil kedudukan melalui gol dari Carlos Vinicius. Kemenangan juga diraih oleh Liverpool menjamu Tottenham deres meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3. Gol Liverpool dicetakkan oleh Curtis Jones, Luis Diaz, Mo Salah dan juga Diogo Jota, dan gol Tottenham dihasilkan Harry Kane, Son Heung-min dan juga Richarlison. Hasil ini membuat Liverpool mengemaskan 56 angka dari total 33 laga dan naik ke peringkat yang kelima. Sementara itu Tottenham turun ke peringkat 6 dengan raihan 54 angka dari total 34 laga. Sedangkan Manchester United masih berada di peringkat yang keempat dengan koleksi 56 poin, dan Man City berhasil memuncaki klasemen sementara dari Arsenal dengan perolehan 76 poin dari total 32 pertandingan. Menang 2-0 deretan puncaki klasemen. Bayern Munchen meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Hertha Berlin. Dua gol Munchen dicetakkan oleh Serge Gnabry dan juga Kingsley Coman. Tambah 3 angka membuat Bayern Munchen naik ke posisi pertama klasemen Liga Jerman dengan koleksi 62 poin. Pasukan Thomas Tuchel unggul 1 angka dari Borussia Dortmund yang sebelumnya ditahan imbang Bochum 1-1. Harry Kane kangen era Mauricio Pochettino di Tottenham Hotspur. Gonta-ganti manajer dalam 4 tahun terakhir tetap tidak membawa perubahan signifikan bagi Tottenham Hotspur. Terdiliwet masih belum bisa memenangkan trofi sama seperti di era Mauricio Pochettino. Namun dari sejumlah pergantian manajer, Kapten Harry Kane justru merasa Tottenham seperti kehilangan sesuatu. Ia tidak menampik bahwa dirinya merindukan masa-masa saat bersama Pochettino. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Kane menyebut bahwa sebagian besar era Pochettino adalah yang terbaik baginya. Tottenham bisa bersaing di papan atas tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Erik ten Hag sebut Manchester United butuh penyerang. Sejumlah penyerang dikaitkan dengan Manchester United belakangan ini. Rumor itu tidak lagi menjadi sekedar rumor karena sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Erik ten Hag. Manchester United sendiri sudah sandar dikabarkan mendekati sejumlah penyerang elit. Harry Kane menjadi prioritas transfer meski ten Hag masih belum mengkonfirmasinya. Nama kedua yang muncul jika Kane gagal diboyong adalah Victor Osimhen. Ada juga nama-nama lain yang meramaikannya seperti Randal Kolo Muani hingga Oli Watkins. Jurgen Klopp sebut Liverpool tidak bisa finish di 4 besar. 4 kemenangan beruntun tetapi kans Liverpool untuk bisa finish di 4 besar tampaknya sudah terlalu kecil. Jurgen Klopp pun sudah terima gagal finish di Liga Champions. Skuad besutan Jurgen Klopp itu saat ini tertinggal 9 poin dari Newcastle United dan 7 poin dari Manchester United di posisi 3 dan keempat. Sebagai catatan, Manchester United masih punya 1 laga simpanan sehingga jaraknya bisa melebar menjadi 10 poin. Liverpool menerima kenyataan 4 besar terlalu sulit untuk dicapai, apalagi Newcastle United dan Manchester United tak banyak kehilangan poin belakangan ini. Erik ten Hag jelaskan pentingnya peran Bruno Fernandes di Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag menjelaskan pentingnya peran Bruno Fernandes terutama setelah kemenangan 1-0 atas Aston Villa. Ten Hag sendiri tak lupa memberikan pujian kepada Bruno Fernandes yang menjadi kunci kemenangan skuad mereka. Bruno bisa bermain di posisi berbeda. Kami butuh pemain seperti Bruno untuk sukses. Melawan Everton, dia bisa bermain di peran yang lebih dalam. Dari sisi samping pun dia adalah seorang pemain yang bagus dalam melakukan pressing, ujar dari sang manajer Erik ten Hag. Erling Haaland pecahkan rekor berusia nyaris 1 abad. Erling Haaland membukukan 1 gol dalam kemenangan tipis Manchester United atas Fulham di lanjutan Liga Inggris. Tetapi cukup dengan 1 gol itu Haaland sudah bisa memecahkan rekor gol dalam 1 musim kompetisi yang sudah berusia nyaris 1 abad. 1 golnya di laga itu membuatnya sudah mengoleksi 50 gol di musim debutnya bersama Manchester City. Dilansir dari BR Football, statistik tersebut membuat Haaland sukses memecahkan rekor sebagai pemain pertama yang bisa mengemaskan 50 gol dalam semusim atau hampir 92 tahun lamanya. Menurut BR Football, khususnya di Premier League, Erling Haaland sekaligus menyamai rekor dari Andy Cole di musim 1993-1994 dan juga Alan Shearer di musim 1994-1995 sebagai pencetak gol terbanyak dalam 1 musim kompetisi.
Manchester City ngebut saat Arsenal ngebul. Manchester City tahu betul kapan waktunya untuk tancap gas di persaingan gelar Liga Premier Inggris. Kini mereka mengebut saat sang rival Arsenal malah ngebul mesinnya. Kini Manchester City di puncak klasemen menggeser Arsenal yang telah kehilangan tenaga. Setelah 7 kemenangan beruntun itu, The Gunners tanpa kemenangan di 4 laga beruntun dengan 3 kali hasil imbang dan 1 kali kalah. Kylian Mbappe pucuk Randal Colomwani untuk gabung PSG. Jurnalis Pilihan Christian Falk melaporkan bahwa striker andalan PSG yakni Kylian Mbappe dilaporkan meminta rekan senegaranya yakni Randal Colomwani untuk meninggalkan Eintracht Frankfurt dan bergabung dengan dirinya di Les Parisiens pada musim panas mendatang. Permintaan itu ia layangkan karena Mbappe menilai bahwa PSG akan membutuhkan jasa Randal Colomwani setelah pemain 24 tahun tersebut tampil menawan di sepanjang musim 2022-2023 dengan berhasil mencetakkan 20 gol serta menyumbangkan 14 assist dari total 40 penampilannya di semua kompetisi. Harry Maguire berencana untuk tinggalkan Manchester United. Maguire yang sudah sulit untuk menembus tim utama Manchester United, klub melaporkan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan dalam meninggalkan Old Trafford secara permanen di musim panas nanti. Selain karena frustasi dengan minimnya menit bermain yang diberikan oleh Ten Hag, Maguire disinyalir ingin mencari klub anyar lantaran dirinya memiliki ambisi untuk masuk ke dalam skuad timnas Inggris di Piala Eropa mendatang. Meski belum ada penawaran resmi, Maguire dikabarkan tak akan kesulitan untuk hengkang dari Manchester, sebab tim seperti West Ham United, Inter Milan, dan AS Roma telah memperlihatkan minat serius kepada Maguire. Allegri segera dipecat, Igor Tudor jadi kandidat kuat. Pelatih Juventus yakni Max Allegri terancam akan segera dipecat. Bahkan mantan bek Bianconeri menjadi salah satu calon kuat penggantinya di bursa transfer musim panas. Meskipun sejatinya Juventus mampu menembus babak semifinal, tetapi Liga Eropa bukanlah level yang terbaik untuk tim yang berjuluk Bianconeri tersebut. Maka tak ayal apabila nasib dari Massimiliano Allegri sebagai pelatih yang menangani Juventus telah berada di ujung tanduk. Melansir LQEP via Calcio Mercato, Tudor menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Max Allegri sebagai pelatih Juventus. Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuannya dalam membawa Olympique Marseille saat ini menempel ketat PSG di puncak klasemen. Selain itu, Igor Tudor pernah mempersembahkan 1 trofi Piala Kroasia untuk HNK Hajduk Split pada musim 2012-2013.